Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, masih hadis ke-24, dan sekarang kita membahas segmen yang topiknya adalah tentang tahu diri di hadapan Allah. Jadi judul kajian kita malam hari ini adalah tahu diri di hadapan Allah. Lafaz hadisnya berbunyi begini. Allah berfirman, "Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah mencapai kemampuan untuk merugikan aku sehingga kalian sanggup merugikan aku, dan kalian tidak akan pernah mencapai kemampuan untuk memberi manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberi manfaat padaku. Hadisnya seperti ini. Untuk memahami lebih dalam, tentu harus kita kaitkan dengan lafal hadis sebelumnya. Jadi pada lafal hadis sebelumnya, kita ini oleh Allah diperintahkan supaya meminta petunjuk kepada Allah, supaya Allah nanti memberi petunjuk. Allah juga memerintahkan kepada kita supaya minta makan kepada Allah, sehingga Allah nanti akan memberi makan. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk meminta pakaian, supaya Allah nanti memberi pakaian. Allah juga tahu bahwa kita akan banyak berdosa siang dan malam. Ada dosa yang dilakukan di waktu siang, ada juga dosa yang dilakukan di waktu malam. Lalu Allah memerintahkan kita supaya meminta ampun kepadanya, sehingga Allah nanti pasti akan mengampuni kita. Nah, saat Allah itu mengabulkan doa kita, seperti memberi hidayah, kemudian memberi makan, memberi pakaian, maka Allah dalam mengabulkan doa ini tidak butuh imbalan apapun. Ini yang membedakan dengan makhluk ya. Makhluk itu rata-rata kalau ngasih sesuatu harus ada imbal baliknya. Calon-calon anggota dewan itu kalau ngasih sumbangan, imbal baliknya adalah ngasih suara, gitu ya. Ada kesepakatan-kesepakatan, ada deal-deal politik. Bahkan yang dinamakan dengan serangan fajar itu ya, ngasih uang sebelum pemilu, ngasih kaos partai dan semisalnya. Ini contoh yang memberi kebaikan tapi ada imbalan. Kebanyakan orang tua juga demikian, mendidik anaknya dengan baik, memintarkan, mensukseskan. Itu ada harapan supaya nanti kalau orang tua itu sudah renta, sudah nggak kuat kerja, nanti akan diurus. Rata-rata begitu, umumnya maksudnya. Nah, ini makhluk seperti ini. Tapi Allah ketika memberi sama sekali tidak butuh imbalan. Ketika Allah ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, sama sekali Allah tidak butuh imbalan. Termasuk ketika Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa itu bukan karena takut pada manusia, enggak. Allah mengampuni dosa itu juga bukan karena khawatir nanti ada masalah dengan manusia, enggak. Kalau manusia itu saat memaafkan, itu kan motivasinya pasti ada imbalan juga itu. Di barat yang tidak mengenal agama, itu tujuan memaafkan itu adalah supaya hatinya tenang, ya. Jadi memaafkan bukan untuk orang yang menyakiti, itu bukan, tetapi memaafkan untuk kepentingan dirinya sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena dia merasa saat menyimpan benci, saat menyimpan dendam,
psikisnya itu tambah kacau, psikisnya tambah rusak. Dia jadi tidak bisa move on, tidak bisa melakukan aktivitas dan tidak bisa produktif. Maka dia memandang jalan paling efektif saat disakiti orang lain adalah memaafkan. Demi apa? Demi sehat jiwanya. Nah, ini contoh memaafkan, tetapi karena demi kepentingan kesehatan jiwanya sendiri. Ada juga orang yang memaafkan karena ada juga yang memaafkan tapi berharap imbalan, yakni supaya tidak disakiti lagi. Ada yang seperti itu. Nah, yang semacam ini biasanya minta syarat. Saya maafkan kamu asal jangan diulangi lagi. Nah, itu ya. Kenapa? Karena kalau kamu masih mengulangi lagi, ya percuma dong saya ngasih maaf, mau disakiti lagi. Nah, jadi memaafkan tapi ngasih syarat. Itu ya. Jadi ini masih ada unsur minta imbalan supaya menjaga keamanan dirinya, supaya dirinya itu tidak tersakiti lagi. Ada juga orang yang memaafkan itu karena khawatir mendapatkan keburukan yang lebih besar. Daripada rame itu ya, daripada geger itu ya, daripada tambah tegang. Sudahlah, ini saya maafkan saja. Karena kalau misalnya saya lawan, nanti dia malah menyerang saya, malah memukul saya, malah membunuh saya, malah lebih berbahaya. Sudahlah, ini memaafkan karena lemah ini ya. Ini contoh memaafkan yang karena lemah, demi mengamankan dirinya biar lebih nyaman. Nah, Allah itu maha suci dari semua motif-motif semacam itu. Ketika Allah memaafkan seorang hamba, maka Allah itu memaafkan bukan karena takut pada hamba. Allah itu memaafkan hamba bukan karena risau dengan dosanya hamba, tidak tenang dengan dosanya hamba, bukan. Allah memaafkan hamba bukan karena hamba ini dikhawatirkan bisa membahayakan Allah, tidak. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di hadis ini ditegaskan Allah itu kalau memberi sesuatu ataupun memaafkan seorang hamba itu sama sekali bukan karena Allah itu butuh pada manusia atau takut kejahatan manusia. Makanya ditegaskan, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hambaku, sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa mencapai kekuatan untuk bisa membahayakan aku, dan kamu juga tidak akan pernah mencapai kekuatan untuk memberi manfaat aku. Ya. Di hadis ini juga ada pelajaran bagi kita bahwa Allah itu seakan-akan secara implisit ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu lemah. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Tidak ada. Kekuatan apa yang bisa kita bangun untuk melawan Allah? Tidak ada. Secanggih apapun upaya kita, walaupun manusia bisa membuat bom nuklir misalnya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah. Lemah kita itu, tidak bisa apa-apa. Kita ini butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada kita. Makanya dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu yang butuh kepada Allah, sementara Allah itu dialah yang tidak butuh dan selalu terpuji. Nah, itu ya. Ini diajarkan ayat ini biar nggak sombong, biar nggak merasa Allah butuh kepada kita. Disuruh sholat dikira Allah butuh pada kita. Enggak butuh. Yang butuh itu kita, gitu ya. Kita nggak sholat pun juga ya nggak ada urusan, begitu ya. Allah itu sanggup untuk membinasakan kita seketika. Kita mati kafir pun Allah juga nggak rugi, gitu ya. Yang butuh itu kita, karena kita ini memang lemah. Kalaupun kita itu dikatakan mampu tanda kutip, maka seluruh kemampuan kita sebenarnya adalah hakikatnya atas bantuan Allah. Jadi tidak ada yang mampu independen, itu tidak ada manusia. Seluruh kemampuan manusia itu adalah hasil bantuan dari Allah. Makanya ajarannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan dari Allah. Biar nggak sombong. Kadang-kadang orang itu kalau lupa kayak semacam ini, itu jadinya merasa besar itu. Punya prestasi itu akunya yang ditonjolkan, aku, gitu ya. Aku ini sukses kayak begini karena begini. Lupa kalau Allah yang ngasih nikmat. Aku ini punya prestasi begini ya karena usahaku sendiri. Loh, lupa kalau Allah yang memberi bantuan sehingga dia bisa punya usaha. Ya. Nah, semacam itu yang sering terjadi, lupa. Ya. Apapun itu, urusan ibadah maupun dunia, semuanya atas bantuan Allah.
Coba kita renungi. Orang yang dikatakan mampu haji misalnya, punya istita'ah misalnya, apakah benar dia itu benar-benar mampu atas kemampuannya sendiri secara independen tanpa melibatkan Allah? Mustahil. Definisi mampu haji itu kan pertama sehat, gitu ya. Sehat. Siapa yang menyehatkan? Allah. Kalau sudah dikasih lumpuh, walaupun dia kaya raya nggak bisa itu haji. Satu itu. Termasuk definisi mampu adalah punya uang lebih sehingga punya biaya untuk transport, logistik selama di sana. Siapa yang membuat mampu memiliki harta lebih? Allah. Tidak ada manusia yang bisa membuat itu sendiri. Sehebat apapun berusaha, kalau tidak dikasih Allah rezeki, tidak bisa juga punya harta yang lebih. Makanya Allah itu kadang untuk membuktikan bahwa itu dari Allah, ada hambanya yang dimudahkan untuk mendapatkan uang sehingga bisa haji, ada yang seumur hidup tidak bisa haji, kan begitu. Artinya yang seumur hidupnya jadi ayat bagi orang bahwa semua itu yang membuat mampu adalah Allah. Jangankan kita, ulama aja tuh ada yang nggak haji loh ya. Ulama pun ada yang nggak haji. Ulama besar itu, mazhab Syafi'i itu ada yang tidak haji. Beliau bernama Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Itu kalau ngomong haji luar biasa. Fikih haji itu menguasai betul itu. Jadi kalau pas menjelaskan tentang ihram, tentang tawaf, tentang wukuf, tentang sa'i itu, seolah-olah beliau pernah ke sana, padahal tidak pernah ke sana. Gitu ya. Itu Asy-Syirazi, ulama besar yang kitabnya dihafal oleh An-Nawawi, kemudian disyarah dalam kitab Al-Majmu'. Itu Asy-Syirazi, ulama besar mazhab Syafi'i, tapi nggak pernah haji. Nah ini kan jadi ayat bagi siapapun ya. Artinya nggak bisa orang dengan mengatakan bahwa saya ini punya uang adalah hasil usaha saya sendiri. Tidak, buktinya nggak semua orang yang pengen haji bisa haji. Nggak selalu. Allah yang membuat dia mampu. Termasuk definisi mampu adalah dia itu dibuat mengerti, ya, dibuat mengerti ilmu-ilmu tentang haji, ya. Karena orang misalnya punya segalanya tapi tidak punya ilmunya dan nggak ada pembimbingnya, ya nggak bisa haji juga, gitu ya. Jadi dikasih ilmu atau dikasih pembimbing itu maknanya berarti salah satu unsur untuk membuat dia memiliki qudrah atau kemampuan. Termasuk mampu adalah jalannya oleh Allah itu dilempangkan. Sekarang percuma semua sudah punya, kita sudah punya uang, sehat sudah punya, ilmu sudah punya, persiapan segala sudah punya, ternyata pemerintah sana menutup tempat haji sehingga nggak bisa masuk ke sana karena ada COVID misalnya. Loh, kan nggak bisa juga toh? Nggak bisa. Jadi yang membuat mampu tetap Allah, apapun itu. Orang yang bisa sekolah S1, S2, S3 misalnya, jangan dikira itu usahanya sendiri. Yang memberi kecerdasan Allah, yang memudahkan studinya Allah, yang ngasih uang biar bisa bayar SPP Allah, yang memudahkan untuk belajar ketemu referensi-referensi juga Allah. Yang dinamakan mampu itu Allah yang ngasih semuanya itu. Ya, tidak ada. Jadi seluruh hal yang dikatakan manusia itu mampu, sesungguhnya Allah yang memberi. Ya, jadi jangankan merugikan Allah. Jadi makanya di sini ditegaskan lagi, kita itu lemah. Semuanya adalah lemah. Jangankan merugikan Allah, jangankan membahayakan Allah, menghalangi keputusan Allah saja nggak bisa kita. Ya, menghalangi keputusan Allah saja tidak bisa. Siapa yang bisa menerbitkan matahari dari barat? Kan tidak bisa itu. Sampai sekarang itu nggak ada manusia yang bisa menerbitkan matahari dari barat. Itu kan keputusan Allah itu. Sekarang tak putuskan matahari terbit dari timur. Nanti kalau pas waktunya tak putuskan terbit dari barat. Kan itu keputusan Allah semua. Nah sekarang siapa yang bisa mengubah itu? Manusia secanggih apapun sainsnya tidak bisa mengubah itu. Siapa yang bisa melawan penuaan? Tidak ada sampai hari ini. Walaupun ada kosmetik anti-aging, itu hanya permukaan saja. Aslinya tetap menua dan akhirnya mati. Siapa yang bisa melawan kematian? Tidak ada. Sampai hari ini pun tidak diketemukan obat teknologi yang bisa mencegah atau melawan kematian. Itu semua keputusan-keputusan Allah. Jadi kalau hanya sekedar mencegah keputusan Allah saja kita nggak mampu, apalagi mau merugikan Allah, mau membahayakan Allah, mau membuat Allah itu jadi menyesal, nggak bisa.
ya. Allah maha luhur dari hal yang semacam itu. Nah, karena itulah di Al-Quran itu ada hiburan dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu dilarang untuk terlalu sedih dengan orang-orang yang cepat kufur. Kenapa? Karena walaupun mereka kufur itu sama sekali tidak merugikan Allah. Itu ya, hiburannya begitu. Di surat Ali Imran ayat 176 Allah berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a." Janganlah membuat kamu sedih orang-orang yang bersegera dalam kekufuran. Sesungguhnya mereka itu tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Nah, jadi ternyata pengetahuan tentang lemahnya manusia dan bahwa manusia tidak ada yang bisa membahayakan Allah ini juga bermanfaat bagi para dai supaya tidak terlalu sedih jika ada orang-orang yang susah dinasihati, susah didakwai, susah diajak tobat. Ya, karena ya walaupun bagaimanapun juga itu sebenarnya ya untuk kepentingan mereka sendiri gitu loh ya. Bukan untuk Allah. Jadi mereka kufur, Allah pun juga nggak rugi sebenarnya, ya. Gitu. Termasuk di surat Ali Imran ayat 144. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang murtad maka dia tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Jadi jangankan maksiat, murtad sekalipun itu loh Allah juga tidak rugi sedikit pun. Kemampuan maksimal manusia itu hanya maksiat, ya, tapi tidak akan merugikan Allah. Kemampuan maksimal manusia itu hanya maksiat. Maksiat pun masih menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Seluruh maksiat pun itu masih menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Tidak ada satupun maksiat melainkan semuanya pasti menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang misalnya bermaksiat apa? Misalnya orang berzina. Dia itu kan masih menggunakan nikmat makan minum dari Allah. Kalau dia nggak makan minum ya nggak kuat. Sudah begitu masih dikasih nikmat sehat tubuhnya, peredaran darah lancar. Anda kan nggak dikasih itu, impoten mungkin, ya kan? Itu nikmat dari Allah. Sudah gitu masih dikasih nikmat fasilitas, mungkin uang, sehingga dia bisa nyewa hotel atau nyewa tempat penginapan atau nyewa pelacur. Itu kan juga nikmat dari Allah uang itu. Jadi maksiat pun juga masih menggunakan nikmat Allah. Nggak ada yang dia itu melakukannya dengan dirinya sendiri, ya. Nah, kalaupun Allah itu tidak mencegah maksiat itu, maka bukan bermakna Allah lemah untuk mencegahnya. Tidak. Allah membiarkan maksiat itu bukan karena lemah untuk mencegahnya, tapi Allah membiarkan karena Allah menguji manusia. Gitu ya. Kayak misalnya guru atau dosen misalnya menguji mahasiswanya atau menguji muridnya. Namanya diuji kan berarti diajari ilmu dulu toh. Diajari materinya dulu terus diberitahu, ujiannya juga jelas sekarang ujiannya. Dan nanti kalau kamu berhasil konsekuensinya begini, kalau gagal konsekuensinya begini. Begitu datang hari ujian, misalnya sang guru atau sang dosen itu mengetahui siswanya atau mahasiswanya itu melakukan kesalahan, kira-kira dicegah apa tidak kira-kira? Dicegah nggak kira-kira? Tidak dicegah. Kenapa? Karena ujian. Walaupun si gurunya ini sebenarnya nggak seneng kalau dia jawab salah, tapi karena ini ujian, ya dibiarkan. Namanya ujian, nggak ada mananya ujian kalau melakukan kesalahan kemudian dicegah. Dinamakan ujian adalah walaupun salah dan tahu itu salah, maka dibiarkan karena sudah diberitahu ini tadi adalah ujian. Dan kalau kamu gagal, itu salahmu sendiri. Wong sudah diberitahu bahwa ini adalah ujian. Jadi semua orang yang maksiat dibiarkan Allah bukan karena Allah lemah untuk mencegahnya, bukan. Tetapi karena ini adalah ujian bagi manusia. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita itu lemah dan kita itu sudah tahu bahwa kita tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun, maka termasuk sikap yang salah adalah jika kita itu ngambek pada Allah. Nah, ini contoh sikap yang salah. Kan ada ya kadang-kadang orang itu ngambek pada Allah, ya kan? Ngambek ke Allah. Kalau ngambek ke suami masih logis, ngambek ke istri masih logis, ngambek ke orang tua masih masuk akal. Orang tua ngambek ke anak masih masuk akal. Kawan ngambek ke kawan masih masuk. Tapi kalau ngambek ke Allah itu logikanya bagaimana? Ya. Orang ngambek itu kan karena dia merasa posisi tawar, punya posisi tawar. Seorang istri misalnya ngambek pada suami, ya, gak mau ngomong misalnya, ngambeknya gak mau ngomong, disuruh diem, gak mau ngapa-ngapain misalnya. Itu kan harapannya
nanti dirayu, dihibur gitu ya. Ngambek kan seperti itu. Kenapa? Karena punya posisi tawar. Posisi tawarnya apa? Dia yakin suaminya masih cinta pada dia, tidak akan meninggalkan dia gitu loh. Masih butuh kepada dia. Sehingga dia ngambek kan begitu. Nah, kalau ngambek pada Allah itu logikanya bagaimana? Wong Allah tidak butuh kepada kita. Kan ada itu kadang-kadang yang ngambek pada Allah itu. Gimana ngambek pada Allah itu? Misalnya sholat, doa, minta ya Allah berilah begini. Terus merasa nggak dikabulkan. Terus ngambek. Udahlah, nggak usah sholat sekalian. Lah ngapain ngambek semacam itu? Wong Allah itu tidak butuh kepada kita. Ya walaupun kufur sekalipun juga Allah tidak butuh kepada kita. Ya. Nah, itu keliru ya, sikap-sikap semacam itu. Aku sudah berusaha dari dulu untuk menjadi orang baik, sudah berusaha sedekah, sudah berusaha ibadah, kok masih miskin juga. Udahlah, jadi kafir sekalian. Kadang-kadang semacam itu, keliru, ya. Jadi tidak benar sikap ngambek kepada Allah. Ya. Termasuk keliru adalah mengungkit amal soleh yang sifatnya ingin memaksakan keinginan kepada Allah. Nah, itu juga salah. Saya mengatakan, ya Allah, aku ini kemarin sudah sedekah, ya mestinya dibanyakkan dong. Nah, itu contoh, ya, contoh orang yang mengungkit amal soleh yang sifatnya memaksa Allah terkait dengan pengabulan doa atau keinginannya. Itu juga salah, tidak boleh. Yang boleh adalah tawassul bil amal, itu boleh. Bertawasul dengan amal itu maknanya orang melakukan amal soleh, lalu kemudian sangat butuh sekali, kemudian minta sebagian pahala amal solehnya itu disegerakan di dunia. Nah, itu namanya tawasul amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua di zaman Bani Israel. Itu kan ceritanya dia terjebak dalam gua, terus kondisinya itu sudah secara rasional mati karena terjebak di situ, nggak ada yang nolong. Ya, didorong berkali-kali juga nggak mungkin, nggak bergerak, nggak bergeser sedikit pun batunya itu. Jadi secara rasional sudah gak mungkin bisa lepas dari gua ini, sehingga kemungkinan besar mati kelaparan di dalam gua. Karena cara rasional sudah nggak mungkin, maka dipakailah cara irrasional. Bagaimana itu? Dengan cara berdoa, minta kepada Allah. Satunya berdoa, ya Allah, saya dulu berbakti pada orang tua saya. Kalau memang kau menerima amalku itu, maka tolong bantu kesulitan kami ini. Terjadi keajaiban, bergeser batu itu. Satunya lagi berdoa, ya Allah, saya dulu sangat cinta dengan sepupu saya, hampir saja berzina, tapi saya diingatkan jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu aku tinggalkan karena Engkau. Kalau Engkau menerima amalku menghindari perzinahan ini, ya Allah, maka bantulah kami dengan kesulitan ini. Bergeser lagi. Yang satunya lagi bilang, ya Allah, saya dulu punya pegawai, uangnya tidak diambil, kemudian saya kembangkan jadi banyak, kemudian suatu hari dia datang, lalu kemudian minta upahnya, saya kasih itu semua upahnya, termasuk anak-anaknya, termasuk pengembangannya, hasil pengembangannya. Kalau kau terima amal amanahku ini, ya Allah, maka lepaskan kami dari kesulitan ini. Akhirnya kemudian terbuka lebar sehingga bisa keluar. Nah, ini contoh tawasul dengan amal soleh. Bukan maksa Allah, enggak. Tawasul dengan amal soleh. Makanya kalimatnya masih rendah hati gitu loh. Ya Allah, kalau Engkau menerima amal solehku yang dulu itu, maka kabulkanlah keinginan kami ini, ya, begitu ya. Karena kita kan namanya hamba itu kan beramal soleh itu kan nggak bisa memastikan ya amal kita ini sebenarnya diterima oleh Allah apa tidak. Nah, orang yang memaksa Allah itu kan nggak tahu diri ya. Merasa sedekah itu merasa sudah diterima, padahal kan belum tentu diterima itu. Sedekah tapi berharap dipuji manusia, kan jadi riya itu. Gimana mau diterima oleh Allah? Hilang itu amalnya kayak begitu itu. Nah, makanya permintaan dari riwayat 3 orang tadi itu rendah hati sifatnya. Ya Allah, kalau Kau terima amal kami, maka lepaskan kami dari kesulitan ini. Nah, ini adalah jenis mencuplik pahala akhirat untuk disegerakan di dunia. Gampangnya begitu. Karena kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, gitu ya, yang semacam ini termasuk dibolehkan. Itu namanya tawasul bil amal. Beda dengan yang mengungkit amal soleh dan memaksa Allah supaya menuruti keinginannya. Nah, ini yang tidak tahu diri ya. Karena kita sebenarnya adalah hamba yang sebenarnya nggak punya kuasa apapun untuk memaksa Allah. Ya, oke. Di hadis ini juga kita diajarkan tentang sifat ghani, sifat Allah yang ghani. Ghaniyun itu apa? Ghaniyun itu makna mudahnya adalah Allah tidak butuh siapapun. Allah itu tidak butuh
siapapun. Ini adalah sifat sempurna Allah yang dalam mengatur segala sesuatu itu tidak butuh bantuan siapapun. Allah itu tidak butuh ketaatan seorang hamba. Allah juga tidak butuh amal soleh kita. Makanya di Quran itu ketika ada perintah untuk berkorban, itu ada penegasan bahwa dagingnya itu nggak sampai ke Allah, darahnya juga nggak sampai ke Allah. Yang diperhatikan Allah itu ketakwaan kita, gitu loh ya. Gitu. Di surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Dagingnya dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Maksudnya Allah itu nggak butuh makan, nggak butuh daging kurban itu, gitu ya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Makanya daging kurban itu oleh Allah disuruh dibagi-bagi di kalangan orang fakir miskin, diberikan kepada tetangga, teman yang menginginkan itu. Termasuk boleh kita makan sendiri daging kurban itu. Kan menurut fikih akan dibagi 3 tuh. Untuk fakir miskin, kemudian untuk orang yang berharap, termasuk kita makan sendiri. Nah, memang Allah nggak butuh dagingnya, enggak, gitu ya. Itu contoh bagaimana Allah itu memiliki sifat ghaniyun. Nah, di dalam banyak ayat itu ditegaskan Allah itu punya sifat ghani. Misalnya di surat An-Nisa ayat 131. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah, dan Allah itu tidak butuh siapapun, lagi maha terpuji. Nah, ini Allah menegaskan kalau kalian kufur sekalipun itu enggak masalah. Bagi Allah itu artinya tidak rugi sedikit pun, karena Allah memang tidak butuh siapapun. Di surat Ibrahim juga, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, kalau kalian kufur di muka bumi, kalau kalian kufur termasuk seluruh orang di muka bumi, maka Allah itu tidak butuh dan tetap terpuji. Nah, ini nasihat Nabi Musa kepada Bani Israel supaya berterima kasih kepada Allah, supaya bersyukur kepada Allah setelah diberi nikmat yang sangat banyak. Nikmatnya Bani Israel itu kan yang utama sekali nikmat kemerdekaan, nikmat bebas dari penjajahan. Ya, saya jadi teringat Asar Ibnu Mas'ud ya, yang mengatakan bahwa umat yang paling mirip sejarahnya dengan umat Islam itu adalah Bani Israel. Ya, paling mirip itu. Makanya di Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang sejarah Bani Israel. Itu seakan-akan isyarat dari Allah, berhati-hatilah kalian jangan mengulang sejarahnya Bani Israel. Termasuk ujian penjajahan ini. Bani Israel itu sebelumnya nggak dijajah. Di masa Nabi Yusuf itu masa jaya itu, sejahtera. Termasuk keturunan Nabi Yakub itu. Begitu di masa Nabi Musa itu dijajah oleh Fir'aun. Ternyata kan dialami umat Islam juga kan. Umat Islam sebelumnya kan tidak pernah terjajah. Tapi kemudian ketika Eropa mengalami masa kejayaan industri, revolusi industri, berkembang yang namanya sains dan teknologi, lalu kemudian masuk ke berbagai tempat, termasuk diantaranya dunia Islam, dijajah akhirnya. Di Indonesia ini awalnya kan berdiri kerajaan-kerajaan Islam, lalu datang Portugis, datang Belanda, itu kan dijajah itu akhirnya. Tapi kemudian Allah memberikan nikmat kemerdekaan juga, gitu ya. Jadi mirip dengan ceritanya Bani Israel. Nah, cuma kemerdekaannya Bani Israel itu kan dipimpin Nabi ya. Kalau kita dipimpin para ulama dan politisi, gitu ya, kira-kira begitu. Mirip dengan itu. Nikmat kemerdekaan disuruh mengingat-ingat, nikmat diselamatkan dari Fir'aun itu disuruh bersyukur oleh Nabi Musa. Terus diingatkan, kalau kalian gak mau bersyukur, in takfuru antum wa man fil ard jami'an, andaikan kamu gak mau bersyukur, kamu kufur, termasuk seluruh orang di bumi ini kufur, maka Allah itu tidak butuh pada siapapun. Allah tetap mulia walaupun kalian semua kufur. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh pada alam semesta.
Ya, jadi seandainya semuanya kufur pun itu nggak ada alam semesta itu yang dibutuhkan oleh Allah. Jadi sifat ghani ya. Jadi dalam hadis ini secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat ghani alias sifat yang tidak butuh kepada makhluk. Hadis ini juga secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat karim. Apa itu sifat karim? Karim itu bermakna mulia. Jadi Allah itu sangat mulia. Di antara bentuk kemuliaannya itu apa? Sudah nggak butuh makhluk ya, tapi masih memberi petunjuk makhluk yang itu nanti bermanfaat untuk kebahagiaan makhluk itu sendiri. Nah, itu kan contoh kemuliaan dari Allah ya. Kalau kita kembali ke banyak dalil, itu kan banyak sifat-sifat yang menunjukkan sifat kemuliaan Allah itu. Misalnya ada riwayat bahwa Allah itu gembira sekali dengan orang yang tobat. Nah, itu apa untungnya Allah dengan orang yang tobat itu? Kan tidak ada untungnya sama sekali, ya kan? Tapi digambarkan Allah itu gembira banget dengan orang yang tobat. Kalau seorang tua itu gembira dengan prestasi anak, itu masih ada untungnya itu. Anak berprestasi, gembiranya untuk apa? Ya, bisa dipamerkan, kan gitu ya, bisa dibanggakan, kan begitu ya. Atau anaknya kaya itu masih bisa diharapkan untuk membelikan hal-hal yang diinginkannya, kan gitu ya. Jadi kegembiraan yang ada unsur menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dan rata-rata kegembiraan kita itu seperti itu, umumnya manusia itu. Tapi Allah itu gembira dengan orang yang tobat, padahal Allah itu nggak untung sama sekali. Ini kalau tidak menunjukkan kemuliaan Allah apalagi, gitu ya. Kan digambarkan dalam hadis itu dahsyat banget itu. Kegembiraan Allah terhadap orang yang tobat itu. Itu Nabi memberikan perumpamaan kegembiraan Allah itu terhadap hambanya yang tobat itu melebihi kegembiraan seorang laki-laki yang dia itu berada di padang pasir, yang dia itu bawa bekal, dan bekalnya itu diletakkan di atas seekor unta, lalu untanya hilang. Namanya unta hilang di padang pasir itu kan alamat mati. Kenapa? Zaman dulu nggak ada Indomaret ya, nggak ada Alfamaret, nggak ada warung-warung pinggir jalan, nggak ada GoFood ya, nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada ponsel. Jadi kalau orang kehabisan bekal di padang pasir, mati itu jelas. Cepat atau lambat pasti akan mati itu, karena perjalanannya jauh. Maka karena dia itu hidup matinya tergantung pada bekalnya itu, maka dia mati-matian mencari bekal itu kemana-mana. Pergi ke sana, kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, mencari bekal itu nggak ketemu. Sampai sudah putus asa, mungkin sudah sore hari, sudah seharian nggak ketemu ya, akhirnya putus asa. Kemudian akhirnya merebahkan diri di bawah sebuah pohon menunggu kematian. Jadi sudah berbaring pasrah, wis, sudah ini pasti mati wis, sudah, sambil memejamkan mata. Begitu memejamkan mata, lalu kemudian terdengar suara seekor unta. Nah, akhirnya kemudian membuka matanya, alangkah kagetnya, ternyata di sampingnya sudah ada unta yang ia cari selama ini lengkap dengan bekalnya. Gembiranya luar biasa, saking gembiranya sampai mengatakan ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maksudnya saking senengnya sampai keliru ngomong gitu. Mestinya kan ngomong anta rabbi wa ana abduk, mestinya begitu kan. Mestinya ngomong saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanmu. Saking senengnya sampai keliru ngomongnya itu. Nah, ini cara Nabi memberikan gambaran itu. Ini kan sebenarnya ingin menunjukkan manusia itu di antara semua kegembiraannya, yang paling puncak kegembiraannya ya kayak begini nih modelnya. Itu melebihi kegembiraan orang punya anak, melebihi kegembiraan orang yang sukses dalam urusan bisnis, melebihi kegembiraan orang yang populer, melebihi kegembiraan yang macam. Kenapa? Karena kegembiraan tadi itu urusannya dengan hidupnya. Jadi itu kegembiraan puncak sudah. Kayak orang yang sudah mau tewas naik pesawat gitu ya. Sudah terjunnya sudahlah 99,9% mati gitu ya. Tiba-tiba ada keajaiban, entah gimana caranya selamat semuanya. Itu kan gembiranya nggak bisa diukur itu.
orang kayak begitu itu. Nah, Allah itu lebih gembira daripada kegembiraan orang yang seperti itu. Gimana bayangkannya? Nah, padahal Allah nggak butuh loh dengan tobat kita, tapi Allah gembira. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Allah. Makanya di syarah-syarah hadis ini dikatakan itu adalah min kamali ihsanihi wa judihi wa karamihi. Itu adalah jenis kesempurnaan kebaikan Allah, jenis kesempurnaan kedermawanan Allah dan kemuliaan Allah. Begitu ya. Jadi luar biasa memang sifat karam dari Allah. Tidak butuh tapi senang dengan nikmat yang didapatkan oleh seorang hamba. Karena seorang hamba ketika tobat kan berarti nggak jadi disiksa gitu loh. Nggak disiksa kan berarti sebenarnya kebahagiaan hamba tersebut, tapi Allah ikut berbahagia. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Allah. Di riwayat Musnad Al-Bazzar terkait dosa ini ada riwayat yang sungguh besar. Lafadznya begini: Man 'alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirah ghafartu lahu bi qudrati wala ubali. Barang siapa yang mengetahui di antara kalian bahwa aku punya kuasa untuk mengampuni, maka aku akan mengampuni karena kuasaku itu dan aku tidak peduli. Maksudnya apa? Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mohon maaf kepada Allah dan minta ampun kepadanya, karena kita tahu gak mungkin yang ada bisa mengampuni kecuali Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun itu. Ini gak sama loh dengan manusia. Manusia itu kalau disalahi 1 kali, 2 kali mungkin memaafkan. Tapi kalau sudah berkali-kali, apalagi kesalahan besar, ya, itu gak ada maaf itu ya. Dikhianati misalnya oleh koalisi misalnya ya, marah, sakit hati misalnya ya. Misalnya contoh ya, akhirnya jadi dendam politik bertahun-tahun misalnya gitu ya. Itu manusia. Kalau Allah disalahi berkali-kali, itu tidak akan menutup pintu rahmatnya. Bahkan ada hadis yang lebih hebat lagi di sini. Riwayat Muslim, hadisnya begini: Aznaba 'abdun zanban faqala Allahumma ighfir li zanbi. Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabarakallahu wa ta'ala aznaba 'abdi zanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanbi wa ya'khudhu bidzanbi. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku berdosa dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa serta menghukum dosa. Summa ada, kemudian dia mengulangi lagi dosanya. Kan ada orang kayak begitu ya, berbuat dosa terus menyesal, istighfar, sudah diampuni oleh Allah, kemudian ngulangi lagi. Setelah mengulangi dosanya, dia berkata lagi, ay rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku ini. Maka Allah berfirman lagi, abdi aznaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Hambaku ini berbuat dosa lagi dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Diampuni lagi. Jadi setelah mengulang 2 kali, terus menyesal lagi, istighfar lagi, diampuni lagi oleh Allah. Summa ada, lalu ngulangi lagi untuk yang ketiga kalinya, terus berdoa lagi seperti tadi, terus Allah mengampuni lagi seperti tadi, ya. Lalu kemudian akhirnya Allah berfirman apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukan apa yang kau kehendaki, sungguh aku telah mengampunimu. Itu kan luar biasa ya. Maknanya apa? Ini maknanya bukan berarti setelah itu bebas berbuat dosa sesukanya, enggak. Bukan begitu maknanya. An-Nawawi mengatakan di syarah Sahih Muslim, maksudnya selama seorang itu terus bertobat, maka selama itu juga Allah akan mengampuni dosanya. Walaupun dia mengulang dosa 100 kali, walaupun 1000 kali, walaupun 1.000.000 kali misalnya. Dan itu gak mungkin kalau 1.000.000 ya. Umur manusia berapa? Gak mungkin. Allah akan tetap mengampuni. Ini kan luar biasa ya. Coba kesalahan 1000 kali, ada nggak manusia yang bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah sampai 1000 kali? Susah itu. Susah itu. Kadang hanya 2-3 kali sudah bilang sabar ada batasnya. Gitu ya. Kan begitu ya. Sabar ada batasnya. Akhirnya kemudian setelah itu, wah, sudah melakukan tindakan yang mungkin bahkan sampai level kriminal, kan begitu. Nah, Allah ini kesabarannya tak ada batas.
Hamba salah berbuat berkali-kali tetap sabar, tetap diterima, begitu ya. Walaupun mengulang-ulang dosa. Ya. Jadi ini memperjelas banyak pertanyaan orang yang seringkali bertanya, gimana hukumnya kalau saya ini setelah bertobat terus ngulang lagi dosa itu? Setelah ngulang lagi saya bertobat terus ngulang lagi dosa itu. Itu gimana? Apa enggak menghina tobat itu? Nah, jawabannya ada di sini. Enggak menghina tobat. Tidak menghina tobat. Ya, justru itu yang memang diinginkan malaikat. Justru itu yang diinginkan oleh setan. Yang diinginkan itu apa? Setan itu berkeinginan seseorang itu ketika berjuang untuk menjadi orang baik, berusaha untuk tobat, lalu dia terus gagal, berkali-kali gagal. Yang ditunggu itu adalah perasaan putus asa dalam hatinya. Ketika di hatinya kemudian sudah mengatakan putus asa, duh, aku ini kok selalu mengulang dosa saja ya. Sudah tobat dosa lagi, menyesal, ngulang lagi. Kayaknya memang aku ini bakatnya jadi orang bejat ini. Udahlah bejat sekalian. Nah, itu yang ditunggu oleh setan. Yang ditunggu setan adalah putus asa untuk menjadi orang baik. Apalagi kalau sudah bertekad menjadi kafir. Wah, itu kemenangan terbesar oleh setan. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanyai kasus semacam ini, beliau mengatakan terus bertobat. Terus bertobat. Selama kau masih punya nyawa, terus bertobat. Gitu ya. Karena kalau nggak begitu, itu yang diinginkan setan. Kalau kita kalah terhadap setan itu, maka setan yang menang, gitu ya. Selama roh masih di badan, maka pintu tobat masih terbuka. Syaratnya satu, jangan merencanakan maksiat, gitu saja. Itu ya, jangan merencanakan maksiat. Karena kalau merencanakan maksiat itu bahaya. Bahayanya apa? Kalau orang merencanakan maksiat biasanya dihukum tidak bisa tobat, tidak bisa istighfar. Seperti saudara Nabi Yusuf. Itu kan kisah orang yang mau bermaksiat tapi merencanakan tobat. Kan kisahnya begitu ya. Karena anaknya Nabi kan berarti ngerti, anaknya Nabi Yakub tuh, saudara Nabi Yusuf itu, ngerti kalau mau membunuh saudaranya itu adalah dosa, ngerti kalau mau membuang saudaranya ke sumur itu dosa, tapi dia merencanakan untuk tobat. Ya. Jadi setelah kita bunuh Yusuf nanti kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, maksudnya dia merencanakan tobat. Di surat Yusuf dibilang kayak begitu. Apa akibatnya? Allah mencabut taufik untuk taubat. Gak bisa taubat. Kenapa? Karena ketika mereka lapor pada Nabi Yakub, ditanya kemana Yusuf, mereka menutupi kejahatannya dengan cara berbohong. Kan begitu? Yusuf ini dimakan serigala. Kan bohong toh. Nah, bohong itu tanda orang yang tidak menyesali dosanya. Karena kalau menyesal pasti jujur. Gitu ya. Nah, makanya syarat untuk mendapatkan janji hadis ini adalah jangan pernah merencanakan maksiat. Pokoknya tobat maksimal serius, perkara setelah itu kalah lagi dengan hawa nafsu, itu urusan lain. Tapi saat tobat harus serius. Nah, itulah yang nanti akan mendapatkan harapan lama-lama akan menjadi orang baik sampai akhirnya benar-benar benci terhadap segala kemaksiatan. Gitu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa bersyukur terhadap Allah, bertobat dari segala dosa dan memahami sifat-sifat Allah sehingga kita bisa menyembahnya dengan cara yang lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.